Baiklah ibu-ibu, sekarang kita akan membahas tentang langkah ketiga. Langkah ketiga itu bagaimana cara memilih tempat meminjam. Nah, di sini ada flipchart 2B tentang tempat meminjam. Tapi ibu-ibu sebelumnya, ibu-ibu tuh harus berhati-hati untuk memilih tempat meminjam karena ada banyak sekali perorangan ataupun lembaga yang mereka menawarkan cara untuk meminjamkan uang, tetapi ibu-ibu harus berhati-hati karena biasanya misal ada lembaga koperasi, ibu menaruh uang di koperasi itu, tapi ternyata koperasi itu penipuan Bu, itu sudah marak sekali modus-modus seperti itu. Nah sekarang kita cermati bersama-sama ya Bu ya tentang tempat meminjam. Nah di sini ada sumber-sumber dari tempat pinjaman. Yang pertama ada dari saudara, kerabat dekat, terus yang kedua ada rentenir termasuk bank keliling, yang ketiga kelompok simpan pinjam itu PKK ataupun arisan atau arisan RT atau arisan PKH dan lain-lain. Terus ini ada koperasi simpan pinjam dan bank pasar. Kita diskusikan per kolom dulu ya Bu Ibu. Kita diskusi dari prosesnya dulu, cepat dan mudah ya. Nah dari sumber saudara, prosesnya seperti apa Bu, bisa dilihat. Prosesnya mudah. Kalau dari sumber pinjaman dari saudara itu prosesnya mudah, tapi kan belum tentu ya Bu ya saudara mau meminjamkan atau tidak. Kalau pelit ya tidak dipinjamkan mungkin. Lalu yang kedua ada rentenir. Cara dan prosesnya itu mudah, tetapi nanti akan berbelit-belit selanjutnya. Yang ketiga ada dari kelompok simpan pinjam. Nah prosesnya mudah Bu selama uang tersebut tersedia. Lalu sumber dari koperasi simpan pinjam. Nah ini tuh cenderung rumit Bu, karena nanti ada mengisi formulir, melampirkan data-data misalnya seperti KTP ataupun apapun, dan kadang ibu-ibu juga syarat-syaratnya itu susah seperti BPKB dan lain-lain ya Bu ya, harus dikumpulkan. Nah sumber yang selanjutnya ada bank pasar. Nah bank pasar ini rumit karena di bank pasar ini kita juga harus mengisi formulir. Lalu ini dokumentasi, proses penilaian lebih ketat. Jadi kalau ibu-ibu meminjam di bank pasar itu lebih rumit prosesnya. Nah selanjutnya ya Bu, ini ada yang kolom ini perlu meminjam. Kita perlu meminjam dari sumber-sumber ini atau tidak. Tapi sebelumnya saya tanyakan, ibu-ibu sudah mengerti belum Mbak dari proses ini, proses dari sumber-sumber ini, Bu Fenty? Luar deh, bisa mengerti Bu? Ya, insya Allah satu Bu. Dari ini ya Bu, dari kolom yang selanjutnya perlu meminjam, perlu jaminan atau tidak ya Bu Ibu. Nah kalau dari kita sumber pinjamannya dari saudara, perlu jaminan atau tidak kira-kira dari kolom ini? Kayaknya enggak. Ya tidak perlu ya Bu ya Bu kalau dari saudara ya. Kalau dari rentenir, jaminannya ada atau tidak kadang Bu? Ada Bu. Kadang ada ya Bu ya, tapi kadang juga tidak, kecuali dalam jumlahnya banyak. Misal kalau dalam jumlah sedikit rentenir tidak minta jaminan, tapi kalau jumlahnya banyak rentenir minta jaminan. Nah kalau dari kelompok simpan pinjam tidak ada jaminan ya biasanya ya. Lalu dari koperasi simpan pinjam pasti ada Bu ya, perlu jaminan kan. Nah umumnya ada surat tanah, terus apa lagi Bu? Motor Bu. Ya BPKB motor ataupun BPKB mobil misal ya Bu ya. Terus dari nah boleh, bisa kadang juga ya Bu. Terus bank pasar, jaminannya Bu, bank pasar juga perlu jaminan ya Bu ya, seperti koperasi simpan pinjam. Nah ini juga ada kolom-kolom selanjutnya, ada batas maksimal pinjaman, bisa dilihat sendiri. Terus ada bunga atau total pengembalian tinggi, terus ada periode, cara pengembalian bisa disesuaikan atau tidak. Selanjutnya kita diskusi tentang batas maksimal pinjaman Bu. Nah kalau saudara ada batas pinjamannya nggak Bu? Biasanya tergantung tiangnya Bu. Ya Bu, biasanya tergantung orangnya Bu ya. Kalau misal punya kemampuan banyak uang untuk meminjamkan ya dipinjamin banyak, kalau enggak juga enggak ya Bu ya. Terus rentenir biasanya nggak ada batas peminjaman ya Bu ya, bisa bilang berapapun. Tapi ya itu ya. Kalau kelompok simpan pinjam biasanya ada batas pinjamannya atau tidak? Kadang wonten itu Bu, kesepakatan kelompok. Ya Bu, biasanya ada batas pinjamannya. Lalu koperasi simpan pinjam.
Wonten peraturannya apa nih Bu nih Iya, biasanya? iya betul. Ada, Jadi Bu. koperasi simpan pinjam itu tergantung peraturan yang berlaku Bu di koperasi tersebut. Ada Iya. batas pinjamannya berapa itu tergantung koperasinya Bu ya. Nah kalau di bank pasar biasanya juga sama ya Bu seperti koperasi simpan pinjam. Ya, kalau ini sudah jelas, kita lanjut ke yang tentang ini Bu, bunga dan total pengembalian yang tinggi. Nah kalau dari ini sumbernya dari saudara, bunga atau total pengembaliannya bagaimana Bu? Biasanya sih. Monggo jenengan riyen. Biasanya Monggo, mboten Rian. nonton malah Bu mboten nonton bungane. Nggih, sami. Oke, biasanya uang yang dikembalikan sama ya Bu ya, tidak berbunga atau berlipat ganda. Nah kalau yang dari rentenir nih, bunganya gimana Harus Bu? berkali-kali lipat Bu. Ya kalau dari rentenir bunganya sangat tinggi sekali ya Bu. Kalau koperasi simpan pinjam Berarti rendah Bu. ya cenderung rendah. Koperasi ini koperasi simpan pinjam. Terus ada lagi dari bank pasar. Pasar dereng nate Bu, boten ngertos Dari saya. bank pasar tuh biasanya tinggi ya Bu ya, beda Ya. dengan Tinggi Bu nek pasar ya, tutu kok. beda dengan koperasi simpan pinjam PKK ataupun koperasi simpan pinjam yang berupa lembaga. Oke. Nah, ini sekarang kita diskusi dari periode atau cara pengembaliannya ya Bu ya, bisa disesuaikan atau tidak. Nah kalau dari saudara, periode atau lamanya pengembalian itu loh Bu, itu bagaimana? Biasanya Kalau dari saudara? sepunyanya Bu. Jadi tidak Enggak disesuaikan. ya bisa disesuaikan ya Bu ya, lama atau periode pengembaliannya. Kalau dari rentenir Ditagih kesepakatan Iya, gitu. berarti harus sesuai ketentuan ibu ya kalau pinjam dari rentenir. Kalau koperasi simpan pinjam yang PKK ataupun arisan Ada aturannya Bu. ya ada aturan dan bisa disesuaikan ya Bu ya. Ya. Seperti koperasi simpan pinjam yang ini yang berupa lembaga itu harus sesuai ketentuan. Bank pasar juga seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah ada yang ditanyakan Bu dari tempat meminjam ini, penjelasan tempat meminjam. Insya Allah saat itu dereng wonten. Oke, sama jelas nih Bu. Jadi Iya. kesimpulannya itu setiap tempat peminjam itu ada kelebihan dan kelemahannya Bu. Jadi ibu-ibu harus sebelum meminjam ibu-ibu harus menimbang-nimbang dulu kelebihan dan kelemahannya kalau kita meminjam di sumber-sumber tempat meminjam ini. Ya Bu. Nah ingat ya Bu, jangan meminjam di rentenir karena bunganya tinggi sekali dan banyak peraturan yang akan berbelit-belit. Nggih Bu.